semuanya, perkenalkan nama saya Christina Talia Tabalesi dengan NIM 202083152. Saya dari program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Patimura Ambon. Baik, di video ini saya akan menjelaskan dan membahas tentang aborsi, eutanasia, dan cloning. Dan di video ini juga saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila yang terkait atau berhubungan dengan aborsi, eutanasia, dan cloning, dan pendapat saya tentang 3 poin tersebut. Oke teman-teman, poin yang pertama yang akan saya bahas yaitu aborsi. Tetapi sebelum saya menjelaskan dan membahas lebih dalam, kita perlu ketahui apa sih yang dimaksud dengan aborsi? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi aborsi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, aborsi adalah pengguguran kandungan. Kata aborsi berasal dari bahasa Inggris yaitu abortion dan bahasa Latin yaitu abortus. Secara etimologis berarti gugur kandungan atau keguguran. Aborsi dalam bahasa Arab disebut ijda, yang berarti menjatuhkan, membuang, melempar, atau menyingkirkan. Sedangkan aborsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu yang pertama, terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum hasil bulan keempat dari kehamilan. Yang kedua, keadaan terhentinya pertumbuhan yang normal untuk makhluk hidup. Dan yang terakhir, keguguran janin. Dan menurut saya, membicarakan aborsi sebenarnya membicarakan perempuan. Hal ini dapat dibenarkan karena perempuan dipandang sebagai pelaku aborsi. Secara faktual, ini benar-benar terjadi dan ada di masyarakat. Aborsi yang dilakukan oleh perempuan sebenarnya berisiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan jiwanya. Namun, tetap menjadi pilihan mereka dengan alasan aborsi merupakan hak reproduksi untuk bentuk anatomi perempuan atas tubuhnya. Aborsi bukan sekedar masalah medis atau kesehatan masyarakat, namun juga merupakan problem sosial yang muncul karena manusia mengekor pada peradaban barat. Dengan merujuk pada definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka di dunia kedokteran dikenal 3 macam bentuk aborsi, yakni yang pertama, abortus spontaneus atau aborsi spontan atau aborsi ilmiah, yakni aborsi yang terjadi dengan sendirinya, tidak disengaja dan tanpa pengaruh dari luar atau tanpa tindakan apapun. Aborsi spontan ini biasanya terjadi disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sperma, atau bisa juga disebabkan oleh hal lain seperti kecelakaan, penyakit sifilis, dan sebagainya. Yang kedua, abortus therapeuticus atau abortus medis, yakni aborsi yang dilakukan dengan pertimbangan medis yang sungguh-sungguh, matang, dan tidak tergesa-gesa. Dan biasanya ini dilakukan umumnya untuk menyelamatkan jiwa si ibu. Dan yang terakhir yaitu abortus provocatus atau aborsi buatan atau sengaja. Abortus yang dilakukan dengan sengaja dan sadar oleh si ibu maupun si pelaksana aborsi, yang di dalam hal ini termasuk dokter, bidan, atau dokter beranak, dan tidak dilakukan tanpa indikasi medis apapun. Aborsi macam ini dianggap sebagai tindak pidana. Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila yang terkait dengan aborsi. Jika banyaknya kasus aborsi yang ada di Indonesia dikaitkan dengan pengalaman nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, maka aborsi dapat disebut sebagai bentuk penyelewengan terhadap nilai-nilai Pancasila, terlebih lagi Pancasila sila kedua. Hal ini dikarenakan aborsi merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi atau tidak berprinsip kemanusiaan yang dilakukan kepada janin. Dalam TAP MPR nomor 2/MPR/1978 disebutkan bahwa dalam mengamalkan sila kemanusiaan, seseorang seharusnya mengakui persamaan derajat manusia serta hak dan kewajibannya di antara sesama, saling mencintai, mengembangkan sikap tegang rasa,
tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, serta memandang diri sebagai umat manusia yang konsekuensinya adalah mengembangkan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain dengan cara saling menghormati. Selain sila kemanusiaan, dalam Pancasila juga sangat berkaitan dengan HAM atau hak asasi manusia, yang merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan berlaku secara universal, serta merupakan anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia. Dalam hal ini, aborsi termasuk tindakan yang melanggar hak asasi manusia, karena aborsi merupakan tindakan penghilangan hak hidup seseorang. Jika dilihat dari sisi HAM, selain merupakan bentuk penyelewengan terhadap sila kedua Pancasila, aborsi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang HAM. Pasal 28A menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sedangkan dalam pasal 28B ayat 2 disebutkan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan dari kekerasan dan diskriminasi. Oke teman-teman, kalau kita lihat dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia atau Kodeki, aborsi juga merupakan salah satu tindakan yang dilarang dilakukan oleh seorang dokter. Hal ini tertera dalam pasal 10 yang menyebutkan bahwa setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani. Selain itu, aborsi juga diatur dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia, antara lain KUHP pasal 229, pasal 342 sehingga pasal 349 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 75 sampai 76. Baik teman-teman, topik yang kedua yang saya bahas yaitu eutanasia. Di sini saya akan menjelaskan definisi atau pengertian dari eutanasia. Istilah eutanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu dan thanatos. Kata eu berarti baik, tanpa penderitaan, dan thanatos berarti mati. Maka dari itu, dalam mengadakan eutanasia, arti sebenarnya bukan untuk menyebabkan kematian, akan tetapi untuk mengurangi atau meringankan penderitaan orang yang sedang menghadapi kematiannya. Dalam arti yang demikian, eutanasia tidaklah bertentangan dengan panggilan manusia untuk mempertahankan dan memperkembangkan hidupnya, sehingga tidak menjadi persoalan dari segi kesusilaan. Artinya, dari segi kesusilaan dapat dipertanggungjawabkan bila orang yang bersangkutan menghendakinya. Sedangkan pendapat saya tentang eutanasia, yaitu permasalahan eutanasia sudah ada sejak kalangan kesehatan menghadapi penyakit yang tak tersembuhkan, sementara pasien sudah dalam keadaan sekarat dan menyiksa. Dalam situasi demikian, tidak jarang pasien memohon agar dibebaskan dari penderitaan ini dan tidak ingin diperpanjang hidupnya lagi, atau di lain keadaan pada pasien yang sudah tidak sadar. Keluarga pasien yang tidak tega melihat pasien yang menuju penderitaan menjelang ajalnya meminta kepada dokter atau perawat untuk tidak meneruskan pengobatan atau bila perlu memberikan obat yang mempercepat kematian. Dari sinilah istilah eutanasia muncul, yaitu melepas kehidupan seseorang agar terbebas dari penderitaan atau mati secara baik. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa suntik mati atau eutanasia
Jika ditinjau dari aspek hukum, pidana, dan hak asasi manusia di Indonesia masih mengalami perdebatan yang belum menemukan ujung, karena antara pemberian hak asasi manusia dengan pertentangan hukum nasional, khususnya KUHP, yang diberlakukan di Indonesia. Tetapi pada dasarnya, bahwa perbuatan eutanasia masih merupakan perbuatan yang dilarang dalam sistem hukum pidana maupun hukum kesehatan yang ada di Indonesia. Apapun dan bagaimanapun alasan yang digunakan dan siapapun yang mengajukan, baik pribadi yang menginginkan sendiri maupun keluarga. Baik teman-teman, di sini juga saya akan menjelaskan jenis-jenis dari eutanasia. Eutanasia bisa ditinjau dari berbagai sudut, seperti cara pelaksananya, dari mana datangnya permintaan, sadar tidaknya pasien, dan lain-lain. Secara garis besar, eutanasia dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu eutanasia aktif dan eutanasia pasif. Dan berdasarkan kondisi pasien, eutanasia dibagi menjadi eutanasia volunteer dan eutanasia involunteer. Di saat ini, saya akan menjelaskan beberapa jenis eutanasia, yaitu eutanasia aktif, eutanasia pasif, eutanasia volunteer, dan eutanasia involunteer. Yang pertama yaitu eutanasia aktif, adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh dokter untuk mengakhiri hidup pasien yang dilakukan secara medis. Yang kedua yaitu eutanasia pasif. Eutanasia pasif adalah perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan hidup manusia. Eutanasia pasif ini dilakukan bila penderita gawat darurat tidak diberi obat sama sekali sehingga pasien diperkirakan akan meninggal setelah tindakan pertolongan dihentikan. Yang ketiga yaitu eutanasia volunteer atau eutanasia secara sukarela. Adalah penghentian tindakan, pengobatan atau mempercepat kematian atas permintaan sendiri. Ada kalanya hal itu tidak harus dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari pasien atau bahkan bertentangan dengan pasien. Dan yang terakhir yaitu eutanasia involunteer atau eutanasia secara tidak sukarela. Adalah jenis eutanasia yang dilakukan pada pasien dalam keadaan tidak sadar, yang tidak mungkin untuk menyampaikan keinginannya. Dalam hal ini dianggap keluarga pasien yang bertanggung jawab atas penghentian bantuan pengobatan. Perbuatan ini sulit dibedakan dengan perbuatan kriminal. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang berkaitan dengan eutanasia. Yang perlu dipahami dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan permasalahan tersebut adalah setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak untuk hidup dan dilindungi, sehingga dapat disimpulkan secara tersirat bahwa eutanasia tidak dapat diberlakukan di Indonesia. Dan bahkan apabila kita cermati dan menelusuri pasal demi pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, kita tidak akan pernah menemukan satu pasal pun yang menyebutkan bahwa mengatur tentang legalitas hak manusia untuk mati. Selanjutnya, bahwa ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 adalah implementasi dari Pancasila, yaitu 5 sila dasar pembentukan negara ini, sehingga hal-hal yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah cerminan dari kesaktian Pancasila. Pancasila merupakan sebuah ideologi dalam bentukan negara ini, sehingga adalah tepat jika hal-hal yang terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum harus berlandaskan pada semangat Pancasila. Sila pertama adalah mempunyai makna terdapat keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan alam beserta dengan isinya. Terkait dengan eutanasia sendiri, apabila dihubungkan dengan filosofi dari sila pertama Pancasila, maka pemberlakuan eutanasia di Indonesia adalah suatu hal yang sangat bertentangan kuadrat dan nilai-nilai luhur dari berbagai macam ajaran agama yang berlaku di Indonesia.
Eutanasia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai ideologi negara. Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dan yang terakhir yang akan saya bahas dalam topik yang kedua ini yaitu kode etik kedokteran tentang proses dan eksistensi kematian pasien dengan eutanasia. Secara garis besar, eutanasia dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu eutanasia aktif dan eutanasia pasif. Pandangan yang mengelompokkan eutanasia sebagai aktif dan pasif mendasarkannya pada cara eutanasia itu dilakukan. Eutanasia aktif adalah suatu tindakan mempercepat proses kematian, baik dengan memberikan suntikan ataupun melepaskan alat-alat bantuan medika seperti saluran asam, melepas pemacu jantung, dan sebagainya, termasuk tindakan mempercepat proses kematian. Di sini adalah jika kondisi pasien berdasarkan ukuran dan pengalaman medis masih menunjukkan adanya harapan hidup, dan kata lain, tanda-tanda kehidupan masih terdapat pada penderita ketika tindakan itu dilakukan. Dan topik yang terakhir yang akan saya bahas yaitu cloning pada manusia. Cloning berasal dari bahasa Inggris yaitu cloning, yang berarti suatu usaha untuk menciptakan duplikat suatu organisme melalui proses aksesual, atau dengan arti lain membuat fotokopi atau pengadaan dari suatu makhluk hidup dengan cara aksesual. Penggunaan DNA pada proses cloning embrio manusia dari aspek hukum menimbulkan permasalahan, terutama berkaitan dengan hukum waris, hukum kesehatan, hak asasi manusia, dan hukum pidana. Cloning embrio manusia berkaitan dengan yang pertama, aspek hukum perkawinan dan hukum waris, yaitu biasanya makna perkawinan karena untuk mendapatkan anak atau keturunan tidak perlu melakukan perkawinan, dan embrio cloning manusia juga menghilangkan nasab atau silsilah keturunan. Yang kedua, aspek hukum kesehatan. Cloning terapeutik diizinkan sepanjang dalam pelaksanaannya menghormati hak atas hidup dari embrio dan tidak boleh menggunakan sel punca yang berasal dari embrio, tetapi menggunakan sel punca dewasa. Yang ketiga yaitu aspek HAM. Penggunaan sel punca apapun jenisnya tidak etis karena dianggap mendikte individu baru oleh individu sebelumnya sehingga mengganggu HAM. Dan yang terakhir yaitu aspek hukum pidana berkaitan dengan penganiayaan, pengguguran kandungan, dan pembantuan pengguguran kandungan. Proses cloning embrio manusia dalam perspektif hukum pidana. Proses cloning manusianya tidak secara tegas diatur dalam KUHP, tetapi karena dalam cloning terdapat banyak embrio cacat yang akan dibuang sehingga yang dikategorikan sebagai penganiayaan sebagaimana tercantum dalam pasal 351 tentang penganiayaan, pasal 346 tentang pengguguran kandungan, dan pada pasal 349 KUHP tentang pembantuan pengguguran kandungan. Pendapat saya tentang cloning pada manusia yaitu salah satu hasil kemajuan yang dicapai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi adalah cloning pada manusia. Sejak semula asal cloning manusia menimbulkan pro kontra di berbagai negara di dunia. Proses penciptaan manusia melalui teknologi yang demikian ini dikhawatirkan akan menghancurkan harkat martabat manusia. Hal ini jelas akan berdampak pada etika dan hukum. Walaupun Indonesia belum menjadi negara yang memiliki kemampuan cloning manusia, perlu memiliki aturan hukum yang tegas tentang cloning manusia untuk mengatur pengembangan dan penelitian tentang cloning manusia. Dan ini adalah alamat-alamat website yang saya dapat untuk menjadikan referensi bagi materi yang sudah tadi saya jelaskan. Baik, dan itulah presentasi yang saya buat untuk materi aborsi, eutanasia, dan cloning pada manusia. Mohon maaf bila ada ucapan saya yang tidak berkenan di hati dan menyinggung perasaan teman-teman semua selama video presentasi ini berlangsung. Sekian dan terima kasih.